Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, dan intinya mari sama-sama kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sore hari ini kita kembali bisa bertatap muka dalam media Zoom untuk menjalankan kewajiban kita selaku umat muslim untuk thalabul ilmi. Ya, mudah-mudahan dengan ilmu yang kita simak sore hari ini yang disampaikan oleh Ustadz kita, gurunda kita, Ustadz Didi Haryadi, menambah keimanan, menambah ketakwaan, kita memperoleh taufik hidayahnya untuk senantiasa ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kita limpahkan salawat salam kepada junjungan Nabi alam Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, tabiin-tabiinnya dan tentunya umatnya sampai akhir zaman yang istiqomah di jalannya. Bapak Ibu kalian yang Allah rahmati, tak terasa satu pekan kita melewati dan kita kembali lagi ketemu di sore hari ini. Tentunya ini adalah satu hal yang akan menjadi suatu momen yang kita rindukan setiap akhir pekan untuk sama-sama menyimak kajian sore hari ini. Lebih khusus kepada Ustadz Dedi, mudah-mudahan Ustadz beserta dengan keluarga diberi kesehatan, keselamatan, keberkahan selalu. Amin. Bapak Ibu, mari kita buka kajian sore hari ini dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya kita sama-sama simak, dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ibu Titi. Beliau akan menyampaikan Quran Surat Al-Hijr ayat 47. Pada Bu Tuti dipersilahkan. Hatur nuhun Dr. Wedi. Izin Bapak Ustadz, Bapak Ibu sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nazza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kami mencabut segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka bersaudara dan duduk berhadap-hadapan di atas dipan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tuti, atur nuhun, sehat berkah, salawat. Bapak Ibu sekalian, sore hari ini Ustadz akan melanjutkan tema yang masih tertunda berkaitan dengan tema meniti sirat di surga part 3 ya. Ini kajian yang sangat mendalam ya, Bapak Ibu, Ustadz. Ini sudah masuk ke part ketiga ya. Ya, mungkin Bapak Ibu yang sebelumnya tidak hadir di kajian di grup, selalu kita kirim catatan dan video kajiannya, ya mudah-mudahan bisa menyimak ya. Pekan yang lalu walaupun saya kadalah tidak bisa hadir, kayak menyimak apa yang tertulis oleh Teh Tina dari catatan kajian dan Teh Susi yang merekam di YouTube. Alhamdulillah itu ada sangat membantu kita untuk terus berkelanjutan untuk memahami kajian-kajian tiap hari, tiap akhir pekannya. Bapak Ibu, mari kita sama-sama simak Pak Ustadz Dedi, guru kita, untuk menyampaikan materinya. Karena itu dipersilakan Pak Ustadz untuk memulai kajian sore. Dipersilakan Ustadz.
Baik, hatur nuhun Pak Dr. Wedi. Mohon izin memulai Pak Dokter. Baik. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi anjala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Jazakumullah khair Pak Dr. Wedi selaku pemandu di pertemuan Sahabat Surga sore hari ini juga sekaligus Ketua Sahabat Surga. Insyaallah kita doakan mudah-mudahan Pak Dokter senantiasa terus istiqomah membersamai Sahabat Surga karena kita punya punya tagline atau punya misi bersama-sama ya, ingin bersahabat sampai ke surga insyaallah. Juga hadir Bunda Marlina, Ustadz Ginanjar ya, Teh Tina juga hadir, Prof Endah, Masya Allah, Dr. Dele, juga semua para sesepuh, sahabat surga semua senantiasa mudah-mudahan dalam kesehatan, kebaikan, keberkahan. Mudah-mudahan pertemuan iman kita sore hari ini untuk kembali menaut hati, mengeja cinta, melingkar iman di taman surga Allah catat menjadi bagian terbaik dari amal soleh kita di hari ini. Dan semoga janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang Nabi sampaikan di dua hadis Pak Dokter ya, ketika Nabi menyampaikan kalau kita berhimpun kemudian kita dibacakan Al-Quran, dipelajari, dipahami bersama-sama, maka Allah akan menghadirkan 5 kebaikan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah fa'angjarallahu sakinah. Allah akan turunkan ketenangan di perasaan kita. Wa ghasyiatur rahmah. Allah cucurkan kasih sayangnya kepada kita. Wa hufatil malaikah. Malaikat akan menaungi dan mengamini doa-doa kita. Yang keempat, wa dzakarallahu fiman indah. Nama-nama kita akan dibanggakan oleh Allah di penduduk langitnya. Dan yang kelima, sahalallahu bihi thoriqon ilal jannah. Kita akan semakin didekatkan dengan pintu surga. Itulah 5 kebaikan sebagaimana yang Nabi janjikan dalam 2 hadits ketika kita melingkar iman seperti ini. Semoga Pak Dokter, kita semua sahabat surga bisa meraih 5 kebaikan itu dan pada akhirnya sebagaimana di kalimat terakhir sahalallahu bihi thoriqon ilal jannah. Ketika kita terus istiqomah melingkar iman seperti ini, semoga Allah semakin terus dekatkan kita dengan pintu surga. Ibu dan Bapak sahabat surga yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tadinya saya ingin membahas terkait dengan bagaimana cara orang-orang munafik itu melintas di sirat ya Pak Dokter. Tetapi kemarin sudah banyak disampaikan ya di kajian pertemuan kedua bahwa mereka nanti akan kehilangan banyak cahaya ya di pertengahan jalan ketika melintas sirat dan pada akhirnya Allah menjatuhkan mereka ke neraka jahanam ya. Sebagaimana yang Allah sampaikan di Al-Quran bahwa memang tempatnya orang munafik itu fidarkil asfar ya, di aspal, di neraka paling bawah. Dan neraka paling bawah itu diantaranya adalah untuk orang-orang yang al-munafikin, itu orang-orang munafik. Makanya hari ini mohon izin Pak Dokter, sahabat surga semua, kajian kita akan membahas terkait dengan ma'a Rasulillah fil haud ya, bersama Rasulullah di Telaga Al-Kautsar. Ini pun menjadi bagian penting dari perjalanan akhirat kita ya nanti, yang pasti akan kita jelajahi bersama-sama etape demi etape akhirat sampai pada akhirnya nanti kita bermuara di surga insya Allah. Baik, hari ini Ibu dan Bapak sekalian kajian kita untuk mendalami tentang Allah
tentang akhirat. Ini salah satu nama Allah dari Al-Jami ya yang masih kita bahas Pak Dokter ya. Hari ini bahasan kita adalah ma'a Rasulillah fil haud. Bersama Rasulullah itu di Telaga Al-Kautsar. Dan kita pahami Bapak Ibu yang disebut dengan al-haud itu telaga itu adalah maudhi'ul ladzi yastami fihil ma. Itu tempat berkumpulnya air ya. Itu disebut dengan telaga, tempat berkumpulnya air. Tapi nanti mungkin bisa jadi laut Pak Dokter ya, jadi balong, jadi situ ya, jadi danau. Nah, itu salah satu definisi telaga adalah al-maudhi alladzi yastami'u fihil ma, sebuah tempat yang penuh dengan air. Dan ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan inna likulli nabiyyin haudan. Sesungguhnya setiap nabi itu memiliki telaga. Wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsaru waridatan. Dan mereka saling membanggakan siapa di antara mereka yang paling banyak orang yang mendatangi telaganya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya. Yatabahawna. Para nabi itu memiliki telaga dan mereka akan saling membanggakan siapa di antara mereka yang paling banyak orang mendatangi telaganya itu. Wa inni kata Rasulullah arjullaha, dan aku berharap kepada Allah an akuna aktsaruhum waridatan, bahwa akulah nanti yang paling banyak orang untuk mendatangi telagaku. Maka Ibu dan Bapak sekalian, mari kita bertekad Pak Dokter ya untuk menjadi umat Nabi Muhammad yang paling banyak datang ke telaganya kelak ya, bernama Al-Kautsar ya. Maka Bapak Ibu sekalian di sini mungkin juga ada isyarat Pak Dokter. Yuk, kalau ingin membanggakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita bikin keluarga besar ya, kita banyakin keturunan, dan nanti kita sama-sama ke telaga Al-Kautsar Ustadz Ginanjar ya. Dan itu akan membanggakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, Rasulullah itu sebagaimana kata Nabi, likulli nabiyyin haudan. Setiap nabi itu punya telaga dan mereka saling membanggakan siapa yang paling banyak datang ke telaga mereka. Dan kata Nabi, aku berharap kepada Allah nanti paling banyak yang datang ke telaga itu adalah umatku itu ya. Artinya umat Nabi yang paling banyak nanti datang ke telaganya. Baik Bapak Ibu. Apa yang disebut dengan telaga Nabi? Telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu sekalian, yang kita sebut dengan Al-Kautsar ya. Ini telaga Nabi itu namanya Al-Kautsar, yaitu sebuah tempat yang penuh dengan air yang sangat suci, yang Allah muliakan, yang Allah berikan kemuliaan itu kepada Rasulullah, Bapak Ibu sekalian, di hari kiamat. Ya, telaganya itu yang sangat luas, Bapak Ibu sekalian. Kemudian airnya sangat jernih, ya. Bahkan di sini disebutkan lebih putih daripada madu, daripada susu, lebih manis daripada madu, dan lebih harum daripada minyak kasturi, ya. Dan kendi-kendinya atau gayung-gayungnya itu sebanyak bintang gemintang di lautan. Itu nanti telaga Nabi ya. Pertama telaga yang Allah berikan kemuliaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat yang sangat luas, Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga warna airnya itu putih melebihi susu. Kemudian ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Rihuhu atyab minal miski, kemudian wanginya itu lebih harum daripada minyak kasturi. Wa abarikuhu ka'adadin nujumus sama, dan jumlah gayung-gayungnya atau kendi-kendinya itu sejumlah bintang-bintang di langit. Itu nanti telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sering kita sebut dengan telaga Al-Kautsar ya. Jadi airnya sangat murni, warnanya putih melebihi madu, rasanya manis melebihi putih melebihi susu, kemudian manis melebihi madu, wangi melebihi minyak kasturi, dan gayung-gayungnya itu
atau kandi-kandinya itu sejumlah bintang gebintang di langit. Dan ini kata para ulama. Bapak Ibu, mari kita lihat ada sebuah surat di dalam Al-Quran yang khusus berbicara tentang masalah telaga Nabi, yaitu Al-Kautsar. Ya, saya yakin Ibu dan Bapak sudah hafal ayat ini ya, atau surat ini, karena surat yang sangat pendek, paling pendek dalam Al-Quran. Bu Tuti, kalau ada yang belum hafal, ini Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Al-Kautsar di sini adalah nama telaga Nabi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami memberikan kepada engkau Muhammad ya nikmat yang paling banyak. Nikmat yang paling banyak. Nah, salah satu makna Al-Kautsar di sini adalah telaga Nabi bernama Al-Kautsar ya. Jadi kami memberikan kepada engkau Al-Kautsar. Makna pertama, nikmat yang sangat banyak. Dan penjelasan yang kedua adalah kami telah memberikan kepada engkau yaitu telaga Al-Kautsar. Bisa. Asbabul nuzul Bapak Ibu dari surat itu. Ini asbabul nuzulnya ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Al-Kautsar kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Ini hadis riwayat Imam Muslim, Abu Daud dan Imam Ahmad. Akfa Rasulullah igfa'atan. Ya Rasulullah itu Bapak Ibu kalau bagi kita mah ngelenyap. Ya, apa ngelenyap itu? Tidur sebentar. Ketika Nabi tidur sebentar, farafa'a ra'sahu, kemudian Nabi angkat kepalanya, mubtasiman, kemudian tersenyum. Jadi Nabi Bapak Ibu sedang tertidur sebentar, setelah itu Nabi angkat kepala, kemudian tersenyum. Qalu lahu, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, lima dhahikta, kenapa engkau tersenyum ya Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu unzilat alayya anifan suratun. Karena baru saja turun surat kepadaku, yaitu inna a'tainakal kautsar, yaitu surat Al-Kautsar ya. Dan kata Nabi, Al-Kautsar itu Bapak Ibu sekalian, Nabi bertanya kepada para sahabat, hal tadruna mal kautsar? Tahukah kalian apa Al-Kautsar itu? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata para sahabat, Allah dan Rasulnya yang tahu. Qala, Nabi mengatakan, Al-Kautsar itu nahrun, sebuah telaga. A'tonihi, yang Allah berikan kepadaku. Rabbi, yaitu Tuhanku. Fil jannah, kelak di surga. Alaihi khairun, di dalam telaga itu banyak sekali kebaikannya. Kathirun, yang sangat berlimpah. Taridu alaihi ummati, yang akan datang umatku ke telaga itu yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Nah, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan kepada para sahabat apa itu Al-Kautsar. Sebuah telaga yang Allah berikan kepadaku kelak di akhirat, yang memiliki kebaikan yang begitu berlimpah, yang umatku akan mendatanginya pada hari kiamat. Itulah kalimat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Al-Kautsar. Jadi Bapak Ibu, ini salah satu wahyu yang membuat Nabi itu tersenyum ketika mendapatkannya. Nanti kita akan membahas Bapak Ibu sekalian di kajian yang lain. Nabi itu ketika mendapatkan wahyu itu responnya berbeda-beda. Kadang Nabi berkeringat, ya begitu. Kadang Nabi terasa berat. Kadang Nabi itu tersenyum. Bahkan rambut Nabi beruban itu ya. Itu respon Nabi ketika menerima wahyu. Salah satunya misalnya Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, Sibta ya Rasulullah, kenapa rambutmu beruban ya Nabi? Kenapa rambutmu beruban ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Syaibatni, yang membuat aku beruban itu karena barusan turun surat Al-Hud, Al-Mursalah, Al-Waqi'ah, An-Naba, dan At-Takwir itu. Itulah 5 surat yang turun kepada Nabi sebagai wahyu yang membuat rambut Nabi itu beruban. Saking beratnya ini. Tapi tentang Al-Kautsar ini, Nabi ketika menerima wahyunya itu tersenyum. Tersenyum Bapak Ibu sekalian. Ya. Pas bangun tidur, kemudian Nabi angkat
kepala, kemudian tersenyum. Kata para sahabat, kenapa kau tersenyum ya Rasulullah? Karena aku barusan turun surat wahyu kepadaku, yaitu surat Al-Kautsar. Ya. Makanya kalau ada Bapak Ibu tertidur, kemudian bangun tersenyum, saya curiga itu dapat wahyu ya begitu. Ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait dengan Al-Kautsar. Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, ya. Al-aniyatuhu aktsar min adadin nujumus sama. Wadah-wadah untuk minum yang ada di telaga Al-Kautsar itu banyaknya seperti jumlah bintang di langit. Wa kawakibaha, ya. Dan benda-benda yang di langit. Ala fil lailah al-mudlimah, pada malam yang gelap gulita. Al-mushiyati aniyatil jannah man syariba minha lam yadma akhira ma alaihi. Barang siap, dan itulah gelas-gelas di surga. Barang siapa yang meminum di telaga tersebut, maka dia tidak akan pernah lagi kehausan selamanya. Dan inilah kalimat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan telaganya bernama Al-Kautsar. Jadi wadah-wadahnya untuk minum Bapak Ibu ya, itu sebanyak jumlah bintang gemintang planet-planet yang ada di langitan ketika gelap gulita. Dan itulah gelas-gelas yang ada di surga. Dan barang siapa yang meminum di telaga itu, kata Nabi, tidak akan pernah kehausan selamanya. Nah ini Bapak Ibu ya. Kemudian Ibu dan Bapak, mari kita bahas bahasan hari ini. Kita akan berfokus kepada 3 bahasan Bapak Ibu sekalian. Bahasan yang pertama, bagaimana sifat telaga Nabi. Bahasan yang kedua, siapa yang akan minum di telaga Nabi. Dan bahasan ketiga, Pak Dokter, siapa yang terusir di telaga Nabi itu. Karena nanti ada umat Nabi Muhammad yang diusir Pak di telaga Rasulullah itu. Dan akan kita bahas hari ini. Satu, bahasan kita adalah apa sifat telaga Nabi bernama Al-Kautsar itu. Jadi di telaga itu Bapak Ibu ada apa saja begitu ya. Gitu. Kemudian siapa yang akan minum di telaga Rasulullah tersebut? Dan yang ketiganya adalah siapa yang terusir di telaga Al-Kautsar. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang tidak pernah terusir di telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita mulai Bapak Ibu sekalian. Ya. Pertama Pak Dokter, Bapak Ibu, Dokter Dele, semuanya, Bapak Ibu, Al-Haud, telaga Al-Kautsar ini itu adanya setelah Sirat atau sebelum Sirat. Nah, ternyata para ulama itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan telaga Al-Kautsar itu ada pada waktu setelah Sirat. Ya. Tapi juga sebagian ulama mengatakan telaga itu adanya sebelum Sirat, sebelum kita melakukan perjalanan di Sirat yang mengantarkan kita ke surga itu. Mari kita lihat mana pendapat yang lebih kuat. Ikhtalafa ahlul ilmi fi maudu'ihi sahih. Fi maudu'ihi. Berbeda pendapat ahli ilmu tentang telaga ini. Apakah adanya setelah Sirat atau sebelum Sirat? As-sahih. Nah ini Dr. Dele ya. Yang paling benar, innahu yakunu qoblal murur ala Sirat. Telaga itu adanya terletak sebelum Sirat. Wadhalika annal munafiqin, dan oleh karena itu sesungguhnya orang-orang munafik ba'da turuduhum minal haud, setelah terusir dari telaga, ya'biruna sirat fala yastati'un. Orang-orang munafik setelah terusir di telaga, kemudian mereka melintasi sirat, tetapi mereka tidak bisa sampai ke surga karena berjatuhan di tengah sirat kemudian masuk ke neraka jahanam. Jadi pendapat yang paling kuat, Sirat berada qoblal murur ala Yang paling kuat, telaga Al-Kautsar itu adanya
qoblal murur ala sirat, sebelum melakukan perjalanan melintasi sirat. Ini pendapat yang paling sahih disampaikan oleh para ulama kita. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat penjelasan Rasulullah SAW tentang sifat Telaga Al-Kautsar. Ya. Ciri-cirinya disampaikan semuanya oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, wasiul arza. Bapak Ibu, luas sekali ya. Luas sekali itu. Bahkan dalam hadis sahih nanti Nabi menyampaikan luasnya Telaga Al-Kautsar itu, Bapak Ibu, itu luasnya ukurannya itu sepanjang perjalanan selama 1 bulan. Itu luasnya itu. Ya. Saking luasnya, itu perjalanan untuk mengintari Telaga Nabi itu sepanjang perjalanan 1 bulan, kata Rasulullah itu. Tetapi tidak dijelaskan, Dr. Dele, 1 bulan ini jalan kaki, pakai wush atau pakai haromain begitu. Ini jelasin itu ya. Tetapi ini menunjukkan bahwa Telaga Nabi itu bukan seperti yang di Ciwidey itu apa? Yang putih itu? Di Ciwidey itu apa? Lupa. Situ Patenggang. Itu Pangalengan, situ Patenggang ya. Nah, itu tidak seperti itu tuh, Ma. Itu mah 1 hari juga sudah ke Kintari kan itu. Ini mau 1 bulan, Bapak Ibu sekalian. Ini berarti menunjukkan bahwa Telaga Rasulullah itu sangat wasi, sangat luas sekali. Ini salah satu sifatnya. Wasiul arja, sangat luas sekali. Kemudian kata Rasulullah SAW, Bapak Ibu, Telaga Al-Kautsar itu yang kedua adalah ma'uhu abyad ya, minal laban wa ahla minal asal. Kata Rasulullah SAW, Telaga Al-Kautsar itu, Bapak Ibu, airnya itu abyad minal laban wa ahla minal asal. Lebih putih daripada madu, lebih manis daripada susu. Dibalik salah ya. Lebih putih daripada Susu. Gitu ya, betul. Lebih manis daripada madu. Dan itu kalimat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak seperti di Pangandaran, Bapak Ibu, sudah butek ya. Warnanya sudah coklat, Ustaz Ginanjar ya. Nah, itu lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Dan itu sampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentang karakteristik Telaga Al-Kautsar itu, rihuhu atyabu minal miski. Kata Nabi, itu Pak, aromanya Pak Dokter, itu atyab, lebih wangi daripada minyak kasturi. Ini menunjukkan keindahan Telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan Al-Kautsar. Ya, rihuhu atyabu minal miski. Aromanya itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Putih, ya, manis, kemudian wangi. Abarikuhu kathirun jiddan ka'adadin nujumus sama. Jumlah-jumlah gelasnya, jumlah-jumlah gayungnya, jumlah-jumlah kendiknya, itu sejumlah bintang gemintang yang ada di langitan. Yang ada di langit. Berarti banyak sekali itu. Kemudian, taridu alaihi ummatu Nabiyina Muhammad. Nanti umat Nabi Muhammad akan mendatangi Telaga Al-Kautsar itu untuk minum bersama Rasulullah SAW. Karena di hadis riwayat Imam Muslim, Bapak Ibu sekalian, kata Nabi, wa anna faratahum alal haud. Aku akan menggandeng tangan saudara-saudaraku, yaitu umatnya, menuju telaga haud untuk minum bersama-sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sifat yang terakhir, man syariba minhu syurbatan la yadma'u ba'daha abadan, Pak Dokter. Dan barang siapa yang meminum di telaga itu, dia tidak akan pernah kehausan selamanya. Namun Pak Dokter, Bu Dokter Dele, semakin kita minum, itu bukan semakin mengenyangkan, tetapi semakin menambah-nambah kenikmatan. Dan itulah umat Nabi Muhammad yang akan minum di Telaga Al-Kautsar itu. Itulah penjelasan Nabi tentang sifat dari Telaga Al-Kautsar. 1, luas, Bapak Ibu ya, seluas perjalanan 1 bulan. Yang kedua,
putih, bahkan lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, bahkan lebih wangi daripada minyak kasturi. Kemudian jumlah gelas-gelasnya itu sejumlah bintang gemintang yang ada di langit. Dan yang akan minum di sana hanya umat Nabi Muhammad, yaitu kita semua Bapak Ibu sekalian. Masya Allah ya. Bahkan Rasulullah itu tidak hanya kita minum di sana, Nabi menggandeng tangan kita untuk menuju telaga itu dan minum bersama-sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man syariba syurbatan la yadma'u ba'daha abadan. Dan siapa yang minum di telaga itu tidak akan pernah kehausan selamanya. So kebayang nggak Dokter Dele? Di padang mahsyar kata Nabi, orang saking kehausannya itu seperti kepala dan leher itu seperti terputus itu, ya. Saking kehausannya di padang mahsyar karena tidak ada minuman, tidak ada makanan, tidak ada tempat berteduh, matahari sangat dekat, orang tenggelam dengan keringatnya kan begitu Pak Dokter ya. Sebagaimana sudah kita sampaikan di kajian sebelumnya. Kemudian Rasulullah SAW membawa umatnya untuk minum telaga itu dan setelah itu tidak pernah kehausan selamanya. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Semakin kita minum di telaga itu, semakin terasa lezat dan menikmatkan. Ya. Itulah salah satu sifat dari telaga Al-Kautsar. Ya. Kalau di Bandung, telaganya telaga apa Bapak? Telaga di Bandung Tegalega ya. Telaganya. Kalau model telaga di Bandung apa Bapak Ibu ya? Kayak Patenggang mungkin gitu Pak Dokter ya. Nah, saya nggak paham ya. Kan ada danau, ada telaga, ada apa, itu beda-bedanya apa gitu. Saya tidak terlalu paham. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Udah nggak usah bahas situ Patenggang. Ya. Itu tidak menarik untuk kita bahas. Nah, ini Bapak Ibu ya, dalilnya Al-Bukhari. Airnya lebih putih daripada susu, baunya lebih harum daripada minyak kasturi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian kata Rasulullah SAW, haudi, telagaku, masiratu syahrin, lebar dan panjangnya sejauh perjalanan 1 bulan. Ma'uhu abyadu minal laban, airnya lebih putih daripada susu. Rihuhu atyabu minal miski, lebih harum daripada minyak kasturi. Wakizanuhu kan nujumus sama. Bejana-bejananya sejumlah bintang-bintang di langit. Man syariba minha dan barang siapa dia tidak akan pernah kehausan selamanya. Ini hadis riwayat Imam Muslim dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu Bapak Ibu ya, ini bagian pertama tentang telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita bahas bahasan kedua Dokter Dele, Bapak dan Ibu. Siapa yang akan minum di telaga itu? Ini penting Bapak Ibu ya. Karena kita berharap mudah-mudahan kita adalah umat Nabi Muhammad yang digandeng tangan kita bersama-sama menuju telaga dan kita bersama dengan baginda minum di telaga itu dan setelah itu kita tidak akan pernah kehausan selamanya. Masya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kitalah yang ditakdirkan oleh Allah menjadi umat yang bisa minum di telaga itu. Baik, kita masuk ke bahasan pentingnya. Al-wariduna alal haud, yang mendatangi telaga haud. Bapak Ibu mari kita lihat. Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penjelasan dari para ulama ada 5 kelompok ya yang akan minum di telaga Al-Kautsar. Yang pertama, at-tamassaku bil kitabi was sunnati was tsabatu ala dzalik. Yang pertama Bapak Ibu, yang memegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah dan istiqomah di dalamnya. Ini yang pertama Bapak Ibu ya. At-tamassaku bi kitabillah was sunnati Rasulillah was sabatu alaihi. Itu orang yang
berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah ya dalam kehidupan di dunia. Itulah pertama ciri orang yang akan minum bersama Nabi di telaga Al-Kautsar. Mari Bapak Ibu kita periksa ibadah kita ya hari ini, karena ulama kan Pak Dokter ya memberikan syarat. Semua ulama sepakat. Madzhab Hambali, Maliki, Syafi'i dan Hanafi semua sepakat. Ibadah yang diterima Allah itu cuma 2 syarat. Ketika ibadah kita tidak memiliki 2 syarat ini, maka semahal apapun ibadah kita, selelah apapun ketaatan kita, tidak akan pernah Allah terima. Syarat pertama adalah ikhlasun niyah lillahi ta'ala. Niatnya betul-betul karena Allah. Karena Nabi mengatakan, wa inna malikul imri'in manawa. Seseorang tidak akan mendapatkan apa yang tidak dia niatkan. Ketika niatnya bukan karena Allah, maka dia tidak akan mendapatkan apapun dari Allah. Dan syarat kedua, ibadah yang diterima itu adalah ittiba'u sunnati Rasulillah. Mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu, semahal apapun ibadah kita, seberat apapun ketika melakukannya, selelah apapun ketika kita memprosesnya, semua akan sia-sia ketika kehilangan 2 syarat ini. Niatnya ikhlas karena Allah, tata caranya mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ketika kita berpegang dan menjadikan Al-Quran sebagai panduan kehidupan, Pak Dokter, dan kita menjadikan sunnah Nabi sebagai tolak ukur, rambu-rambu yang mengawal semua aktivitas kita di dunia, baik itu masalah ibadah, muamalah, keluarga, tetangga, maka itulah orang-orang yang nanti akan minum di telaga Al-Kautsar. Kan Rasulullah Ustaz Ginanjar mengatakan, aku wariskan ya 2 hal kepada umatku yang kalau mereka memegang teguh 2 hal ini tidak akan pernah tersesat selamanya, walaupun Rasul sudah tiada. Yang pertama apa Bapak Ibu? Kitabullah. Yang kedua sunnah Rasulillah. Makanya Bapak Ibu, kalau kajian-kajian di berbagai tempat tidak berpegang kepada 2 hal ini, memang baiknya diperhatikan kembali. Karena tidak ada kajian-kajian yang paling indah dalam apapun temanya, kecuali kajian-kajian yang betul-betul merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah itu Bapak Ibu ya. Itulah warisan Nabi. Yang Nabi katakan, nah warisan Nabi itu kan bukan aku wariskan keturunan, tidak. Aku wariskan ini, tidak. Aku tidak. Nabi hanya mewariskan 2. Yang kalau kita berpegang teguh kepada 2 hal ini, kata Nabi, lan tadilu abadan. Kita tidak akan pernah tersesat selamanya. Yang pertama adalah kitabullah, yaitu Al-Quran. Yang kedua sunnatul Rasulillah, yaitu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Bapak Ibu, inilah orang-orang yang direncanakan nanti minum di telaga Al-Kautsar. Ya, maka kita periksa ibadah kita, apakah hidup kita secara keseluruhan. Kalau saya tanya begini Bapak Ibu ya, sudah berapa persen hidup kita diatur oleh Al-Quran? Itu Pak Dokter ya. Sudah berapa persen hak muamalah kita diatur oleh Al-Quran? Sudah berapa persen misalnya harta kita diatur oleh Al-Quran, Bapak Ibu? Maka sebanyak persen apa kita merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, sepantas itulah kita nanti akan mendapatkan telaga Al-Kautsar dan minum bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu? Tadi saya ada waktu Dr. Dele beberapa puluh menit ya, saya melihat kajian-kajian yang ketika tidak berpegang teguh kepada Al-Quran As-Sunnah itu malah sesat ya, penuh perbid'ahan dan lain seterusnya itu. Masya Allah. Wa yadzubillah. Makanya saya sering sampaikan kepada Bapak Ibu, kalau ingin berislam dengan baik, perdalam keilmuannya. Karena Islam itu agama ilmu, agama yang mengilmui amal dan mengamalkan ilmu. Apa nanti akan awal-awal akan perkenalan ilmuwan dan perkenalan dengan teman-temannya. Nah, Bapak Ibu ya. Jadi kalau siapapun yang ingin baik ketaatannya di dalam agama ini, yufaqihu fiddin, kata Nabi, perdalam keilmuannya. Karena
Islam itu bukan agama kila wa qola, bukan agama katanya dan katanya. Tetapi betul-betul agama ilmu, agama yang harus diilmui, ya. Agama yang mengamalkan ilmu dan mengilmui amal. Kira-kira kalau Bapak Ibu beramal tanpa ilmu diterima tidak? Tidak. Dan Ustadz, bagaimana caranya supaya berilmu? Ya kita harus datang di halaqatul dzikr, di majelis-majelis zikir seperti ini. Karena sehebat apapun karya-karya ketaatan kita tanpa diilmui Bapak Ibu tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena wayahnya memang ini mah agama ilmu, agama betul-betul berdasarkan dengan ilmu, bukan dongeng, bukan hikayat, bukan kilawa kola cenah dan cenah, bukan, ya. Makanya kata Rasulullah SAW, Dr. Dele, ya, ketika Allah ingin memberikan kebaikan kepada seorang hamba, kebaikan dunia dan akhirat, di hadis Muslim, yufaqihu fiddin, Allah senangkan dia untuk memahami agamanya. Maka siapa yang saat ini sedang senang memahami agamanya, Bapak Ibu, itulah orang-orang yang Allah pilih untuk diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Nah, pertanyaannya, apakah semua orang senang? Tidak. Kenapa? Karena ini mah bab pilihan, Pak. Bab pilihan Allah itu. Betapa banyak orang yang, Ustaz, daripada ngaji mending ngabaso. Ya, padahal lebih enak ngabaso. Setelah ngaji ngabaso, kan begitu. Kan gitu. Ustaz, daripada ngaji mendingan ini, mendingan itu, Pak Ibu. Kenapa banyak orang yang tidak suka untuk memahami agamanya? Sekali lagi, karena orang yang memahami agama itu adalah pilihan-pilihan Allah. Tidak semuanya orang Allah pilih untuk senang memahami agamanya. Dan apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Seburuk-buruk orang kelak di akhir zaman adalah orang yang menguasai umur dunyahu, urusan dunianya, tapi jahil urusan akhiratnya itu. Ya. Itu kata Nabi, seburuk-buruk manusia kelak di akhir zaman. Orang yang menguasai urusan dunianya, tapi jahil urusan akhiratnya itu. Nah itu ya. Oleh karena itu, maka Bapak Ibu, kita berlelah-lelah memahami Al-Quran, Dr. Dele, ya. Berlelah-lelah kita memahami hadis. Mudah-mudahan kita nanti sebagai balasannya adalah tangan kita digandeng Rasulullah untuk bersama-sama menuju Telaga Al-Kautsar. Ya, begitu. Baik, itu yang pertama. Orang-orang yang akan datang ke Telaga Al-Kautsar atamassaku bi kitabillah wa sunnati Rasulullah, yang betul-betul seluruh kehidupannya, baik muamalahnya, baik ibadahnya, baik istimaiyahnya, baik siasahnya, baik tijariyahnya, semuanya betul-betul berpedoman kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu, masih ingat kenapa Al-Quran disebut dengan Al-Karim, Al-Quranul Karim? Masih ingat Bapak Ibu apa? Kan Al-Quran itu Al-Quranul Karim, Al-Quranul Majid, Al-Quranul Hakim, Al-Quranul, satu lagi apa? Di surah Yasin, Al-Quranul di Yasin, Hakim, ya. Kemudian juga Al-Quranul Majid, Bapak Ibu, di surat Qaf itu. Nah, kalau saya tanya, kenapa Al-Quran punya sifat Al-Karim, Al-Quranul Karim? Ternyata, kata Dr. Amr Khalid, makna karim itu asyai'ul ladzi yaksirul manfa'ah, sesuatu yang berlimpah dengan kebermanfaatan. Kenapa Al-Quran disebut karim? Karena apapun yang kita inginkan untuk bisa meraih puncak-puncak kebahagiaan di dunia dan di akhirat, semua kebutuhan itu tersedia di dalamnya. Itulah karim, Bapak. Maka siapapun yang ingin meraih kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat tanpa berpedoman Al-Quran, maka dia tidak akan menemukannya. Kenapa? Karena semua kebutuhan kita untuk meraih dua kebahagiaan ini hanya Allah sediakan di panduan ini, yaitu di Al-Quran. Itu kata Dr. Amr Khalid, Bapak Ibu, ya. Maka orang-orang yang saat ini sudah bersama Al-Quran, Dr. Dele, dia tidak hanya bahagia di dunia loh, tetapi Al-Quran akan mengantarkan dia untuk bisa bahagia sampai ke surga. Ya, itulah Al-Quran. Maka mudah-mudahan Pak Dokter, ya, sebelum kita wafat, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Sebelum kita pulang ke akhirat, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menambah hafalan Al-Quran kita.
Sebelum kita nanti Bapak Ibu sekalian kembali kepada Allah, semoga Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa memahami Al-Quran, mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan mudah-mudahan Bapak Ibu kita wafat di puncak kenikmatan hidup bersama Al-Quran. Jangan sampai Bapak Ibu jangan pernah berani pulang ke akhirat bacaan kita masih belepotan. Nanti kita mau menjawab apa nanti ketika Allah bertanya ya, kamana wae kamu teh. Bacaan Al-Qur'annya masih Iqra 2. Gitu ya. Usia kita sudah puluhan tahun misalnya, tapi ketika Allah bertanya, kenapa bacaan Al-Qur'an kita belum benar gitu ya? Kamana wae. Tapi Allah tidak bilang kamana wae, Bapak Ibu, itu orang Sunda Bapak Ibu. Tetapi nanti akan Allah tanya itu. Usia puluhan tahun ini, ya, kenapa kita masih belum benar bacaan Al-Qur'annya? Kenapa kita masih belum banyak hafalan Al-Qur'annya? Kenapa kita bisa belum paham isinya dan belum mengamalkannya? Memang selama ini hidup kita dipandu oleh apa? Gitu. Nanti semua akan ada pertanggung jawabannya. Maka Bapak Ibu berdoa kepada Allah sebelum kita pulang ke akhirat, minta kesempatan kepada Allah untuk bisa merasakan nikmat hidup bersama Al-Quran. Bacaan kita semakin baik, hafalan kita semakin bertambah, pemahaman kita semakin luas, dan kita pun bisa mengamalkan, Bu Dokter ya, ayat demi ayat dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka meninggallah di puncak keindahan itu semua itu. Ya. Karena Bapak Ibu, mohon maaf, kalau ingin tahu sebesar apa cinta Allah kepada kita, jawabannya sebesar cinta kita kepada Al-Quran. Tuh, sekali itu. Saya ulang Bapak Ibu. Kalau ingin tahu sebesar apa cinta Allah kepada kita, itu akan terlihat dari seberapa besar cinta kita kepada Al-Quran. Maka kalau tidak ada tempat cinta di perasaan kita terhadap Al-Quran, bahkan kita sering melupakannya dalam keseharian, Bu Dokter ya, bahkan kita sering mengabaikannya, seperti itulah Allah kepada kita itu. Makanya kenapa banyak doa yang belum terkabul ya, Bu Dokter ya, banyak ini yang belum banyak ujian yang belum terangkat. Boleh jadi karena kita sering melalaikan kalau firman-Nya yaitu Al-Quran. Itu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan posisi kita di akhirat itu sangat bergantung kepada seberapa dekat kita bersama Al-Quran. Nah itu Pak Dokter ya. Jadi makanya mohon maaf kajian kita itu merudul ayat ya Bu Tuti. Karena memang tidak ada kajian terbaik selain memang kajian-kajian itu bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, siapakah orang-orang yang al-wariduna alal haud? Siapakah orang-orang yang akan mendatangi telaga haud? Yaitu adamu i'anatil wilayah ad-dulmah ala dulumihim. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Nah ini ya Bapak Ibu, sini dulu. Oke, saya hapus dulu ya. Nah ini. Jadi yang kedua adalah adamu i'anatud dulmah ala dulumihim. Jadi orang-orang yang tidak membantu sebuah kezoliman Bapak Ibu. Apalagi kalau orang zolimnya Bu Dokter ya. Orang yang betul-betul tidak terlibat, bahkan menahan sebuah kezoliman sebesar apapun itu, dan dia tidak terlibat dengan kezoliman yang terjadi, maka dialah yang akan mendapatkan al-waridun al-haud, orang-orang yang akan mendatangi haud Bapak Ibu. Ini menarik untuk kita bahas. Ada orang-orang yang tidak zolim, tapi dia membiarkan kezoliman itu. Dan lihat ke hadis Rasulullah, orang yang membiarkan sebuah kemaksiatan, dia seperti melakukan kemaksiatan itu. Contoh begini Bapak Ibu sekalian. Contoh, misalnya misalnya ada sebuah kemaksiatan terjadi di kehidupan kita Pak Dokter. Terus kita diam aja. Padahal kita tahu kita dosa enggak? Sekali. Kita dosa tidak? Dosa ya. Kita dosa kenapa? Karena diamnya atas sebuah kemaksiatan. Seperti kita melakukan kemaksiatan itu.
Karena seorang muslim itu punya kewajiban ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, begitu. Ya, kita punya kewajiban untuk mengajak dalam kebaikan, mencegah dalam kemungkaran, dan kata Allah, wala ta'awwanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan saling bantu-membantu dalam dosa itu. Itulah hebatnya agama kita, Bapak Ibu sekalian. Dan inilah yang dimiliki oleh agama ini yang tidak dimiliki oleh agama yang lain. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kuntum khairu ummah di Ali Imran. Kamu itu sebaik-baik umat. Bapak ngerasa nggak bahwa kita sebaik-baik umat atau nyak itu? Ayo. Ayo, karena banyak juga di antara kita yang perasaannya ya hana, kayak merasa minder, Bapak, kayak merasa kalah dan merasa terhina loh. Padahal umat Islam itu kata Allah, kuntum khairu ummah, engkau sebaik-baik umat yang tercipta di semesta ini. Tapi malah Pak Dokter ya, ada di perasaan kita asa apa ya? Asa terhina, asa tidak bangga begitu ya menjadi umat Nabi Muhammad itu. Padahal tidak ada umat yang terbaik yang tercipta di semesta kata Allah kecuali umat kita, yaitu umat Nabi Muhammad. Itu terbaik umat Bapak Ibu, melebihi umat-umat yang lain. Makanya jangan pernah ada perasaan minder Pak Dokter ya. Apalagi melihat peradaban yang lain misalnya lebih maju soal ilmu dan sebagainya, kita jadi minder. Jangan Bapak Ibu sekalian. Justru kita sebaik-baik umat. Nah, pertanyaannya, keterbaikan kita dalam segi apa? Coba. Ayo sekalian. Kalau segi fisik kayaknya kita kalah dengan yang lain Bapak Ibu ya. Nggak usah dijelas lah itu mah. Ya. Kalau kita dibandingkan dengan orang Eropa, udah kalah lah itu fisik mah ya. Mereka tinggi menjulang, kita mah semampai, ya, semata tak sampai. Atau keilmuan misalnya, kita kalah dengan orang-orang Yahudi, betul nggak Pak Dokter? Maka keterbaikan kita, Bu Dokter Dele, yang Allah sebutkan di ayat itu di Ali Imran adalah karena kita ini, Bapak Ibu, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena keterbaikan kita itu, Bapak Ibu, tidak boleh membiarkan orang lain dalam kesesatan, dalam kekurangan, dalam kebutuhan. Nggak boleh itu. Contoh, kalau kita melihat orang yang sedang membutuhkan pertolongan kita, terus kita hari-hari Bapak Ibu, apa kata Nabi? Engkau bukan umatku dan engkau diharapkan menciumangi surga. Orang lain yang kekurangan, loh kita yang diharapkan menciumangi surga. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad itu tidak boleh membiarkan orang dalam kekurangan Bapak Ibu. Betul tidak Bapak Ibu sekalian? Kata Nabi, kita tidur dalam keadaan perut kenyang, sementara saudara kita sedang kelaparan dan kita hari-hari, apa hari-hari itu Pak Dokter? Hari-hari. Kurang peduli. Tidak peduli. Kita diharapkan menciumangi surga. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad itu connecting people Bapak Ibu. Satu tubuh itu. Itu hebatnya umat Nabi Muhammad. Gak boleh kita membiarkan orang dalam penderitaan tanpa kita bantu. Yang kedua, ketika ada sebuah kemaksiatan terjadi, kita diam. Maka di agama ini kita akan ikut berdosa. Kenapa? Karena kita tidak boleh membiarkan sebuah kemaksiatan terjadi. Betul Bapak Ibu? Ini hebatnya umat Nabi Muhammad. Ada nggak konsep ini di agama yang lain? Tidak ada Bapak Ibu. Nggak ada itu. Ya. Itulah keterbaikan umat ini. Bukan masalah fisiknya. Kita kalah ya Bu Dokter Dele. Bukan masalah bukan masalah ketampanannya, kecantikannya, bukan masalah kekayaannya, bukan masalah bukan, tetapi masalah ada perasaan bahwa kita ini satu tubuh Bapak Ibu. Nggak boleh membiarkan orang lain sedang kelaparan, kehausan, menderita, kemaksiatan. Kita diam tuh nggak boleh. Kita harus ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah Bapak Ibu, ketika contoh begini, seorang suami tidak memberikan nafkah, terus istri diam, dosa nggak istrinya Bapak Ibu? Ayo. Seorang suami tidak memberikan nafkah, istrinya diam saja. Usah sabar we. Dosa nggak istrinya Bapak Ibu? Kalau suaminya sakit gimana? Nah ini dulu Pak Dokter ya.
ketika seorang suami yang seharusnya menafkahi, tetapi dia tidak memberikan nafkah, walaupun dia kaya Pak Bu Dokter ya, kecuali kalau saya suaminya kena musibah misalnya Pak Dokter ya, musibah sakit, musibah apa, memang itu mah maafu anhu ya. Itu mah Allah akan memahami dan memaafkan dan dan tidak akan menjadi dosa dari suami ketika dia sakit. Tapi ada seorang suami misalnya dia tuh punya uang, sukses lancar, tapi tidak menafkahi keluarganya, itu dosa besar. Namun ketika istrinya diam, tidak menegur suaminya, istrinya pun akan ikut dosa itu. Kenapa? Karena tidak boleh membiarkan sebuah kemaksiatan terjadi. Ustadz, sebagai seorang istri, apa yang harus saya lakukan? Ibu harus sampaikan ke suami bahwa menafkahi itu hukumnya. Bagi suami apa hukumnya? Wajib. Setelah ibu memberikan pengertian begitu, nanti hidayah milik Allah. Yang penting kita sudah menyampaikan kepada suami. Nanti suami berubah atau tidak, itu memang hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan begitu Bapak Ibu sekalian ya. Nah itu. Ini hebatnya agama ini. Nah, kalau ada Pak sebuah kezoliman, terus kita itu betul-betul tidak membantu, kita menentang dan tidak terlibat kezoliman itu, ini orang, kata Rasul itu, akan mendapatkan, akan bersama Nabi, nanti minum di telaga Al-Kautsar. Ini yang kedua Bapak Ibu sekalian ya, terkait dengan al-wariduna alal haud. Kemudian yang ketiga, siapakah orang-orang yang akan datang ke telaga Al-Kautsar? I'tishar ghairahu biha, Bapak Ibu. Yaitu orang yang mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Dalam bahasa kita, dalam bahasa ukhuwah, Pak Dr. Wedi, Dr. Dele, Prof. Endah disebut dengan al-ithar. Ini tingkatan paling tinggi. Kalau Bapak Ibu sudah punya ithar, kata ulama, itu a'la martabah fil iman. Puncak tertinggi dalam keimanan. Kalau sudah punya isar, isar itu mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Kalau kita sudah memiliki ini Bapak Ibu. Jadi kita dahulukan orang lain. Ketika punya uang misalnya Bu Dokter ya, kita lihat siapa yang membutuhkan gitu. Kita dahulukan orang lain. Ketika punya kita dahulukan orang lain. Itu namanya itsar. Dan ini konsep yang dibangun di dalam Al-Qur'an dan pernah terjadi begitu indah dalam hubungan antara Muhajirin dan Ansor Bapak Ibu. Yang Nabi persaudarakan di Madinah setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Sampai-sampai para sahabat kan itu mu'akhad, dipersaudarakan oleh Rasulullah antara Muhajirin dan Ansor kan, dipersaudarakan. Bahkan orang-orang Ansor bilang begini kepada Muhajirin, saya punya 2 rumah, kamu mau milih yang mana? Silakan ambil. Saya punya banyak sawah, kamu mau ambil yang mana? Silakan pilih. Itu isar namanya itu. Konsep ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah merasakannya di perasaan kita, itu a'la martabah fil iman, puncak tertinggi sebuah keimanan, yaitu mendahulukan saudara kita daripada yang lain. Kan kemarin kita bahas Pak Dr. Wedi, ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah itu kan cuma 130 ayat. Namun yang berkaitan dengan muamalah itu 1.500 ayat, ya kan? Jadi ternyata agama kita ini bukan sekedar agama ritual ibadah, tetapi agama bagaimana membangun kehubungan yang indah bersama orang lain itu. Sampai diatur di 1.500 ayat Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu coba lihat, siapa yang paling banyak memasukkan orang ke surga itu apa Bapak Ibu coba? Kata Nabi. Sholatnya bukan. Zakatnya bukan. Bukan, tapi ahsanuhum khalqan, yang paling indah akhlaknya kepada yang lain. Itu kata Rasulullah Bu Dokter. Yang paling banyak memasukkan ke surga itu ahsanuhum khalqan, yang paling indah akhlaknya. Ini terkait ibadah atau muamalah? Muamalah. Ibu sekalian. Bahkan kata Nabi, yang paling banyak memasukkan orang ke neraka itu ternyata lisannya kepada yang lain. Bukan yang lain Bapak Ibu sekalian. Makanya agama kita jangan dipahami agama ritual ibadah, tidak. Agama ini agama yang betul-betul memperkuat hablum minallah, tapi juga harus indah hablum minannas.
Hablum minallah diatur 130 ayat, hablum minannas diatur 1.500 ayat. Bapak. Artinya adalah orang yang agamanya bagus, orang yang tidak menomorsekiankan urusan hablum minannas, tidak itu. Karena diaturnya sangat indah sekali dalam Al-Qur'an, ya. Nah, ini konsep tertinggi Bu Dokter dari kebaikan akhlak seseorang itu adalah itsar. Mendahulukan saudaranya daripada dirinya sendiri. Kan ada dua tahapan Bapak Ibu ya. Pertama, tahapan pertama yang paling bawah adalah yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Maka seseorang sudah sampai ke level iman yang bagus ketika mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Artinya, dia akan memberikan yang terbaik kepada saudaranya sebagaimana selama ini dia memberikan yang terbaik bagi dirinya sendiri. Betul? Puncak tertingginya namanya dia sangat mendahulukan saudaranya daripada dirinya sendiri, Pak Dokter. Itu luar biasa ya. Masya Allah. Makanya Bapak Ibu ketika perang Tabuk, Rasulullah itu menantang para sahabat. Siapa di antara kalian yang akan berinfak untuk perang Tabuk itu kan disebut perang usroh, perang kesulitan Bapak Ibu ya. Para Abu Bakar Siddiq, aku infakkan seluruh harta saya untuk bekal perang itu. Mendahulukan yang lain kan. Kata Rasulullah, apa yang kau sisakan buat keluargamu? Allahu wa rasuluhu, Allah dan Rasulnya. Masya Allah sekali. Itu coba kebayang nggak setingkat apa keimanannya Bapak Ibu ya. Ketika Nabi betul-betul meminta para sahabat untuk berdonasi, karena perang Tabuk itu perang yang sangat sulit dihadapi oleh umat Islam ketika itu, kan harus datang ke Tabuk kan jauh Bapak Ibu. Abu Bakar itu menyerahkan semua hartanya. Ketika ditanya sama Nabi, apa yang kau sisakan buat keluargamu? Allahu wa rasuluhu. Allah dan Rasulnya. Itu isar ya. Maka orang-orang yang senantiasa mendahulukan saudaranya Pak daripada dirinya sendiri, itulah orang-orang yang akan bersama Nabi nanti di telaga Al-Kautsar. Kemudian yang keempat. Yang keberapa sekarang Bapak Ibu? Yang keempat ya? Ya. As-sabru ala ma yusibul mu'min min naqsi fid dunya. Bapak Ibu, yaitu orang yang sabar ketika mendapatkan musibah di dunia. Ya. Orang yang sabar ketika mendapatkan musibah di dunia. Saya tanya Bapak Ibu, sabar itu ada batasnya tidak? Tidak. Nggak ada, Ustaz. Sabar itu ada batasnya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita betul-betul mengacu kepada Al-Quran As-Sunnah. Kan ada kalimat sabar tiada berbatas. Miliki kesabaran seluas samudra yang tidak memiliki batas pantai, batas tebing. Itu kalimat-kalimat indah tapi salah. Dan sabar itu ada batasnya Bapak Ibu sekalian. Nabi sendiri yang mengatakan Bu Dr. Dele nih, fasbiru hatta talqauni alal haud. Kata Nabi di hadis Bukhari Muslim, fasbiru, bersabarlah kalian. Hatta, sampai. Berarti batas kan? Talqauni alal haud, bertemu aku di telaga haud. Atau di telaga Al-Kautsar. Ini kalimat Nabi. Bersabarlah kalian dengan ujian-ujian di dunia, sampai bertemu aku di telaga Al-Kautsar. Berarti sabar ada batasnya? Ada. Apa batasnya? Pertemuan dengan Nabi di telaga. Itu batas kesabaran. Pertanyaannya sekarang sudah sampai telaga belum Bapak Ibu? Belum. Baru sampai Tegalega. Maka jangan berhenti kesabaran kita. Karena kita belum sampai ke batasnya. Yaitu telaga Al-Kautsar. Siapa yang saat ini sudah berhenti kesabarannya, itu bukan tanda dia sudah sampai ke batasnya. Tetapi imannya yang tidak cukup menguatkan kesabarannya. Maka Bapak Ibu, kekuatan kesabaran sangat bergantung kepada kualitas iman. Kalau imannya berantakan, kesabarannya tipis. Maka cara menguatkan kesabaran, perkuat keimanan Bapak Ibu sekalian. Namun Bu Dokter, ketika orang bersabar,
Itu cara Allah mempertemukan dia dengan Nabi di Telaga Al-Kautsar. Kan kata Nabi, bersabarlah kalian sampai bertemu aku di Telaga Al-Kautsar, ya kan? Maka siapa yang saat ini sedang diuji kesabarannya, boleh jadi itu rencana Allah mempertemukan dia dengan baginda di telaga. Tadi saya kajian di Kawaluyaan, Bapak Ibu, di salah satu rumah yang menjadi markas Rumahku Surgaku ya, di Kawaluyaan. Di Soekarno-Hatta itu setiap bulan Pak Dokter kajian Rumahku Surgaku. Kalau kita kan sahabat surga ya. Ini ada Rumahku Surgaku. Tadi saya sampaikan Bapak Ibu, dari 4 golongan yang ke surganya tanpa hisab, golongan yang 4 ini diantaranya ahlus sobri, orang yang hidupnya diuji banyak kesabarannya. Maka ini surat Az-Zumar ayat 10. Maka orang yang saat ini serasa hidupnya banyak ujian, Bapak Ibu, boleh jadi Allah sedang merencanakan 2 keajaiban. Keajaiban pertama, Allah ingin membawa dia bertemu Nabi di Telaga Al-Kautsar. Yang kedua, Allah ingin mengantarkan dia ke surga tanpa hisab. Itu hebatnya sebuah kesabaran Bapak Ibu sekalian. Makanya apa kata Syekh Al-Aini? Al-basyarah, al-azimah, al-fadilah, al-kabirah, lis-sabri. Kabar gembira. Ya, keutamaan yang sangat istimewa bagi orang-orang bersabar. 1, takfirus sayiat. Dosa-dosa dibersihkan semuanya. Kata Nabi di hadis Muslim, seperti sebuah pohon menggugurkan semua dedaunannya. Yang kedua, jiyadatul hasanah. Allah deraskan pahala tanpa batas, tanpa bisa dihitung. Karena satu-satunya ibadah yang pahalanya tidak bisa dihitung, pahala sabar, Bu Dokter. Satu-satunya ibadah itu. Kalau ibadah yang lain itu ada hitungannya. Sholat itu penghapus dosa. Baca Al-Quran 1 huruf 10 kebaikan. Sedekah diganti 700 kali lipat. Semua ada hitungannya. Tapi sabar kata Allah bi ghairi hisab. Pahalanya tidak bisa dihitung. Wa dukhulil jannah, dan Allah permudah dia masuk surga. Maka Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita saat ini diuji kesabaran, berbaik sangka kepada Allah. Jangan-jangan Allah ingin mempertemukan saya dengan baginda kelak di Telaga Al-Kautsar. Jangan-jangan Allah ingin mengantarkan saya ke surga tanpa hisab. Dan ini bukan jangan-jangan, memang sebuah kepastian. Pertanyaannya, ada nggak di antara Bapak Ibu yang saat ini banyak diuji kesabarannya oleh Allah? Nggak usah jawab. Ini wajah-wajah yang memang sedang berjuang dan kesabaran masing-masing. Kan Bu Dokter ya, saya sering mengatakan kepada jamaah, kita ini tidak ada yang hidupnya benar-benar baik-baik saja. Tidak ada. Yang ada adalah sedang berjuang dengan ujiannya masing-masing. Kalau Bapak Ibu percaya nggak kalimat saya ini, Mas sekalian? Percaya. Itu berdasarkan Al-Quran itu betul pada Bu Dokter. Senyuman-senyuman indah kita itu bukan berarti menunjukkan bahwa kita benar-benar baik-baik saja. Tetapi kita orang-orang yang hebat sedang berjuang ujiannya masing-masing. Kenapa? Karena memang Allah menakdirkan hidup di dunia itu penuh ujian. Satu ujian ke ujian berikutnya. Ujian berikutnya seperti itu. Ya. Sebentar Bapak ini habis. Baik. Nah itu ya. Tapi ketika hidup kita betul-betul dihantam banyak badai ujian, datang silih berganti, tak pernah berhenti, bak derasnya hujan yang tidak pernah mereda, tetap berbaik sangka kepada Allah. Itu memang Allah sedang merencanakan kita untuk menjadi orang yang paling bahagia bertemu baginda kelak di telaga. Dan yang kedua, kita sedang direncanakan untuk ke surga tanpa hisab. Ya, Masya Allah. Baik, itu hadisnya Bapak Ibu ya. Jadi sabar itu ada batasnya. Apa batasnya? Telaga. Sekarang sudah sampai? Belum. Ya, gitu. Jangan berhenti kesabarannya. Ya. Sekarang mah bukan sampai telaga, tapi tegalega. Dan terakhir, Bapak Ibu sekalian, siapakah orang yang akan mendatangi Telaga Kautsar? Al-muhafadhah 'alas shalah, yang menjaga wudunya, ya. Yang menjaga
wudhunya dalam sholat. Ini hadisnya panjang Bapak Ibu ya, hadis lewat Imam Muslim. Saya sampaikan hadisnya Bapak Ibu. Nah ini ya, ini hadisnya. Qala fa innahum ya'tuna gurran muhajjalina minal wudu wa anna faratahum al-haud, kata Nabi. Nanti aku akan melihat saudara-saudaraku di akhirat. Mereka wajahnya bercahaya karena bekas wudhu, dan aku gandeng tangan mereka menuju telaga Al-Kautsar. Itulah 5 amaliyah yang paling indah yang bisa mengantarkan kita bertemu orang terindah, yaitu Rasulullah, di telaga terindah, yaitu telaga Al-Kautsar. Ya. Terakhir Pak Dokter, mohon izin sedikit lagi, waktunya habis. Siap, Ustaz. Nah, yang ketiga Bapak Ibu adalah anasun tatrudu an haurin Nabi, orang-orang yang terlempar dan terusir dari telaga Nabi. Nih Bapak Ibu, ini penting ya, jangan-jangan kita di antaranya nih. Wa iyadzubillah. Mudah-mudahan kita semua yang digandeng tangan, bukan yang diusir ya, nanti telaga Nabi. Saya bacakan terjemah saja karena biar cepat. Kata Nabi, aku mendahului kalian di telaga. Dicampakkan di hadapanku beberapa orang di antara kalian. Ketika aku akan mengambil minuman untuk mereka dari telaga, mereka diusir dan dijauhkan dariku. Aku lantas berkata, ya Rob, ya Rob, ashabi, wahai Allah, itu umatku, jangan diusir dia. Apa kata Allah? La tadri ma ahdasu ba'daka, wahai Muhammad, engkau sebenarnya tidak tahu tentang bid'ah yang mereka perbuat sesudahmu. Ini kata Rasulullah SAW ya. Kata Allah. Jadi Nabi itu mau mengambil minuman untuk umatnya, ada yang diusir oleh Allah. Kata Nabi itu, ya Allah, dia umatku, kenapa diusir? Kata Allah, engkau tidak tahu wahai Muhammad, bid'ah apa yang mereka lakukan setelah engkau tiada itu. Baik, ini hadis pertama Bapak Ibu ya, saya percepat karena waktu. Hadis Bukhari. Wahai Tuhanku, kata Rasulullah. Ya, innahum minni, mereka betul-betul pengikutku. Fayuqalu, Allah berfirman, innaka la tadri ma baddalu ba'daka. Sebenarnya engkau tidak mengetahui bahwa mereka telah mengganti ajaranmu setelahmu. Fa'aqulu suhqan liman badala ba'di. Celaka orang yang telah mengganti ajaranku sesudahku. Jadi maksudnya Bapak Ibu itu mengada-ngada ya dalam urusan agama yang tidak Nabi ajarkan setelah Nabi wafat itu ya. Itu namanya badalu, orang yang mengganti ajaran. Menciptakan banyak ritual-ritual agama yang tidak pernah Nabi ajarkan. Itulah orang-orang yang akan terusir kelak di telaga. Lanjut lagi Bapak Ibu sekalian. Apa kata Imam Asy-Syatibi? Ya, qad badalu ba'daka wa aqrabu ma yahmilu alaihi tabdila sunnah. Yang disebut dengan merubah ajaran itu adalah merubah sunnah Bapak Ibu. Jadi melaksanakan ajaran Islam tetapi tidak mengikuti sunnah. Wa huwa waqi'un alal ahli bid'ah. Mereka itu disebut dengan ahli bid'ah. Inilah orang yang akan terusir nanti di telaga Al-Kautsar. Ya. Kemudian Bapak Ibu coba lihat di hadis riwayat Imam Ahmad, saya percepat ya karena waktu. Ketahuilah, sungguh ada beberapa orang yang disesatkan dan tidak bisa mendekat ke telagaku, kata Nabi. Seperti unta. Onta atau unta bahasa Indonesia ya, saya lupa. Ini ya terjemah saya kayaknya kurang ini ya. Saya orang Bandung jadi onta. Punten Pak Dokter. Seperti unta yang hilang dan tersesat. Aku panggil-panggil mereka ya. Kata Nabi itu kan Bapak Ibu, kata Rasulullah itu kan kemari gitu, haluma, kemari. Lalu disampaikan kepadaku, mereka telah mengubah agamanya setelah engkau meninggal. Aku pun mengatakan kepada mereka, suhkan, engkau celaka, karena engkau berbuat bid'ah itu ya, begitu. Nah Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Imam Al-Qurtubi, Pak, yang disebut dengan bid'ah itu adalah Bapak Ibu sekalian, tadi yang mengada-ada dalam ajaran mala yardahu walam ya'zum bihillah fahuwa minal mutradina an haud. Orang-orang yang mengerjakan ibadah yang tidak Allah ridhoi dan tidak Allah izinkan, mereka terusir dari telaga ya
Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, ini ada yang dosa besar dan lain sebagainya ya. Yang melakukan dosa besar, kemudian juga yang mengikuti hawa nafsu ya, membunuh dan sebagainya, yang zalim, itulah orang-orang yang akan terusir dari telaga Al-Kautsar. Nah, Bapak Ibu, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, setan itu kan punya 6 jebakan. 1 sampai 6. Yang paling tertinggi membuat kita musyrik kepada Allah, syirik. Yang kedua, membuat kita senang melakukan ibadah yang tidak dituntun oleh sunnah. Itu cara setan. Kenapa? Karena orang yang melakukan bid'ah, serasa dia tidak berbuat maksiat kan Bapak Ibu ya. Asa ibadah gitu, betul nggak? Padahal dia sedang melaksanakan sebuah amalan yang justru akan mengusir dia dari telaga Nabi dan akan mengantarkannya ke neraka. Karena kata Nabi, kullu bid'ah dolalah wa qala dolalatin finnar. Setiap bid'ah itu kesesatan dan setiap kesesatan itu ke neraka. Maka itulah orang-orang yang nanti akan terusir dari telaga Nabi. Ustadz, bagaimana supaya kita tidak bid'ah? Terus belajar tentang bagaimana Nabi mengajarkan kita untuk menjadi orang yang hidup bersama agama ini. Bagaimana ibadah, bagaimana ini, betul-betul kita berpandu kepada Al-Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Punten Pak Dokter terlalu lama. Ya Allah Ustaz, jazakallah khair Pak Ustaz, kajian yang luar biasa ya. Kelanjutan dari materi yang sebelumnya. Iya. Tadi Ustaz menyampaikan mengenai 5 orang yang bisa minum di Talaga Al-Kautsar dan digandeng dengan Rasulullah. Tapi satu hal tadi ada yang berkaitan dengan orang yang terusir ya, Betul. dicampakkan dari Talaga ya. Yang pekan yang lalu kan kita diskusi mengenai muflis ya Ustaz ya di Kontara. Sekarang kengerian sini muncul lagi nih. Adalah Iya. Baik, untuk lebih menambah khazanah dari kajian sore hari ini, kita buka diskusi. Ini ada 2 yang sudah raise hand dan 1 di kolom chat ya. Mohon untuk pertanyaan 1 dan singkat ya. Yang pertama dari Teh Tina. Persilakan Teh Tina. Ustadz, saya mau nanya. Ini kalau Ustadz kan agak puzzle ya ceramahnya kalau Tina lihat. Jadi gini, ini tuh kan ada yang terusir, orang-orang yang terusir dari Sirot ya, dari Al-Kautsar. Inilah orang-orang mungkin terusir itu karena mereka melakukan bid'ah, membunuh, atau menzalimi orang. Nah itu tuh apakah karena memang belum terjadinya perjalanan ke Sirot sehingga kok mereka bisa masuk Al-Kautsar? Nah terus maksudnya yang dilakukan dulu bukannya yang orang digandeng sama Rasul itu tuh kan orang yang udah bersih Ustadz, hatinya dosa-dosanya nggak ada, tapi kenapa masih ada kok yang orang-orang terusir gitu? Apakah ini memang belum sebelum perjalanan ke Sirot itu prosesnya seperti apa gitu Ustadz? Biasanya kasiron. Tadi disampaikan di awal perdebatan para ulama terkait dengan posisi telaga. Hal yakunu qabla sirat atau ba'da sirat. Apakah letaknya itu setelah sirat atau sebelum sirat ya? Fayaqul awal, berkata pendapat yang pertama, al-haud yakunu ba'dal murur al-haud. Yang pertama mengatakan bahwa telaga itu adanya sebelum perjalanan menuju sirat. Yang kedua, haud itu ada setelah ba'dal murur alal haud, setelah perjalanan melintasi sirat. Namun, kalau kita melihat banyak orang-orang munafik yang terusir di telaga Al-Kautsar, ya. Karena nanti kan orang munafik pun akan terusir sebetulnya. Ketika orang-orang munafik terusir di telaga Al-Kautsar, berarti menunjukkan bahwa telaga itu sebelum sirat. Karena kalau setelah sirat, tidak mungkin orang-orang munafik itu mendekat ke telaga, karena mereka sudah terlemparkan ke dalam api neraka ketika perjalanan sirat. Mereka kan mengikuti, kan kemarin sudah dibahas, setiap orang itu ketika melintasi sirat punya cahaya masing-masing kan. Ada cahaya itu segede gunung kan. Terang sekali, sehingga dia itu lapang berjalan di sirat itu.
Ada juga yang cahayanya itu Teh Tina sebesar dirinya gitu. Tapi juga ada yang sebesar kelingkingnya itu. Ini kelingking atau jari ya? Coba Bapak Ibu, kita berjalan di kegelapan malam, punya cahaya segede kelingking, Pak. Kira-kira ada repot nggak? Itu ada orang-orang yang cahayanya segede itu, tergantung amal. Makanya Bapak Ibu, dekati cahaya-cahaya di dunia, agar Allah perbesar cahaya kita nanti di Sirat itu. Apa cahaya di dunia? Al-Quran itu cahaya itu ya. Amal soleh itu cahaya dalam Al-Quran itu kan. Dekati sumber-sumber cahaya ini agar Allah memberikan cahaya yang besar ketika kita melintas Sirat. Kenapa? Karena Sirat itu gelap, di bawahnya juga pekat kan, neraka jahanam kan pekat gelap itu. Orang-orang munafik mereka itu seperti akan lancar karena mereka punya cahaya kan. Tiba-tiba di tengah jalan padam semuanya. Maka mereka semuanya meluncur ke neraka, terjatuh dari Sirat. Mereka berteriak semuanya itu kan, dalam kegelapan itu. Nah, kalau misalnya telaga itu ada setelah Sirat, tidak mungkin dong ada orang munafik kan, betul? Maka as-sahih kata para ulama, yang benar itu al-haud qoblal murur alal Sirat. Bahwa telaga itu adanya sebelum perjalanan melintasi Sirat. Seperti itu Tina ya. Itu tadi sudah dibahas di awal bahasan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Cukup jelas ya Tina ya. Iya, baik. Oke, berikutnya Teh Dele, silakan Teh Dele, satu pertanyaan. Ya, nuhun. Pak Ustadz, kalau dengar Pak Ustadz tadi ya, saya jadi ingat ini ya, kan Tuhan itu mentakdirkan ya, mengatakan dalam Al-Quran bahwa di dalam kandungan itu ada 3 kegelapan gitu ya. Betul. Jadi ya dalam kandungan itu ada 3 kegelapan. Dan pada saat kita lahir, kita diberikan mata, telinga, dan hati ya. Nah, tapi kan maksudnya untuk bisa bersyukur ya, gitu ya. Nah, kan kegelapan itu terus berjalan ya. Kayaknya kalau bayangan saya di kegelapan itu terus berjalan sampai dia menemukan cahaya ya. Cahayanya kan Quran gitu ya Pak ya. Nah, sampai dia menemukan cahaya gitu ya. Cahayanya adalah Quran. Nah, dan memang benar sih kalau misalnya diperiksa di CT scan gitu, bukan di CT scan, di MRI ya. Kalau orang melakukan sesuatu di otaknya Gelap, tuh ya? bercahaya, nggak ada cahayanya gitu. Melakukan keburukan atau kebaikan? Apapun. Jadi misalnya melakukan sholat gitu ya. Nah, di bagian otak tertentu tuh ada cahayanya gitu. Jadi itu memang udah penelitian ya, bahwa di neuroscience kalau Bu Dokter, kalau melakukan kemaksiatan, cahaya atau bukan nantinya? Secara kedokteran. Sebenarnya melakukan segala sesuatu itu jadi dia cahaya di bercahaya. otak ya? Tapi kayaknya sih cahayanya itu tipis atau apa gitu ya. Jadi artinya mungkin cahayanya juga merusak gitu ya, bisa jadi gitu. Nah, kalau mungkin kalau dia melakukannya dari Quran ya, maksudnya base-nya Quran, gitu cahayanya itu bisa lama ya, bisa tersebar ke seluruh tubuhnya. Ini kajian ilmiah Bu Dokter ya, Masya Allah, Masya Allah. Iya, jadi kayaknya cahayanya tuh akan abadi gitu ya, abadi gitu. Kalau dia melakukan itu terus-menerus ya, dia terus bercahaya gitu. Mungkin di sananya juga bisa bercahaya gitu. Yang saya mau tanyain ya, tadi kan Pak Ustadz bilang bahwa di Al-Quran itu kan ada 150 ayat yang keimanan kepada Tuhan ya, hubungan dengan Tuhan. Dan 130, 1.500 dengan muamalah. Nah, apakah untuk bisa muamalah itu kita perlu bisa menguasai dulu yang 130? Karena kalau misalnya tanpa yang 130 itu mungkin muamalahnya belum benar-benar based on itu ya, based on
Mas, Quran on Sunnah. Tuhan gitu ya. Betul, betul. Ya, Ustaz dipersilakan. Masya Allah. Ini saya sangat takjub ya, sampai ingin nangis ya. Ternyata luar biasa kajian-kajian keilmuan kayak begini, Bu Dokter ya. Satu kebaikan yang kita lakukan menjadi cahaya di otak gitu ya. Duh, Masya Allah itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu, ya itulah tadi betul ya, di Surat Al-Furqan, cahaya itu adalah keimanan dan ketakwaan ya. Kemudian juga Al-Quran juga bagian dari cahaya. Maka orang yang mendekati sumber-sumber cahaya ini, sebetulnya dia sedang menyiapkan cahaya ketika melintas sirat kan begitu. Dan ternyata itu secara ilmiah, Bu Dokter ya, luar biasa itu. Sampai saya sampai takjub luar biasa. Tetapi memang Bu Dokter, kata Rasulullah SAW, ketika kita melakukan kemaksiatan itu nuqtatah fil qalb, ada titik gelap di hati gitu ya. Nah itu malah memang Rasul mengatakan demikian. Ada titik gelap di hati yang kalau orang terus berbuat maksiat, nanti hatinya itu jadi pekat gitu ya. Dan ketika orang pekat itu kan nanti tidak hanya menemukan kegelapan ketika melintas sirat, tetapi kegelapan juga di kehidupan dunia. Makanya orang yang banyak dosa itu lakuin ini nyesal, lakuin ini selalu salah. Karena dia gelap gitu. Tidak ada petunjuk di hatinya untuk bisa memilih, memutuskan yang baik ya. Masya Allah. Dan ternyata ini sudah dibuktikan secara ilmiah ya. Masya Allah. Syukur pada Bu Dokter ya. Nah, yang kedua barusan terkait dengan pertanyaan kedua itu Bu Dokter barusan. Saya terlalu takjub ya dengan kajian ilmiah. Barusan yang kedua apa, Dokter Wedi? Ya. Kalau yang tadi apa yang kedua itu kalau kita kan ayat yang 130. Oh iya, betul. Ini kajiannya Bu Dokter, Dr. Amr Khalid ya. Ini kajian beliau, luar biasa. Jadi seluruh ketaatan kepada Allah itu semuanya punya tujuan. Dan semua tujuannya itu ternyata tujuannya adalah hablum minanas. Semuanya, silakan Bu Dokter lihat dalam Al-Quran. Sholat. Kenapa kita harus sholat? Tanha anil fahsya wal munkar. Untuk mencegah kita dari keburukan di kehidupan dunia ya. Kemudian zakat. Kenapa kita harus zakat? Tutahhiruhum wa tuzakkihim fiha. Untuk membersihkan penyakit buruk dalam kehidupan sosial, yaitu rakus dan pelit. Kenapa kita harus saum? Kata Nabi, untuk terhindar dari perkataan dusta, perkataan lago dan lain sebagainya. Kenapa kita harus haji? Fala rafata wala fusuqa wa jadal. Agar kita tidak fusuk, tidak rofas, tidak jidal. Semua itu kata Dr. Amr Khalid, tujuan dari ibadah ritual itu untuk kepesonaan hubungan kita dengan sesama. Makanya al-ibadah itu Bapak Ibu tarbiyatul akhlak wa islaiha. Ibadah itu adalah seni bagaimana cara kita mendidik akhlak kita dan memperbaikinya untuk kehidupan sosial. Itu kajian seorang dokter, Bu Dokter. Kajian seorang dokter ahli tafsir ya, Dr. Amr Khalid. Jadi kesimpulannya mungkin betul kata Bu Dokter. Seseorang itu ketika ingin memperbaiki hablum minannasnya, maka dia harus perbaiki dulu hablum minallahnya. Contoh misalnya, ini kajian dari Dr. Abu Shadi. Orang yang khianat kepada Rob, orang yang tidak setia kepada Robnya akan banyak berkhianat dalam kehidupannya. Itu kata Dr. Abu Shadi, Khalid Abu Shadi. Orang yang tidak setia kepada Tuhannya akan banyak berkhianat kepada kehidupannya. Khianat kepada kejujurannya, khianat kepada amanahnya, akan banyak yang dia hianati ketika dia tidak setia kepada Robnya itu. Jadi dua tesis ini mungkin Bu Dokter bisa memberikan sebuah penegasan tadi ya, bahwa 130 ayat tentang ibadah itu mungkin tujuannya untuk 1.500 ayat tadi ya, agar kita membangun hubungan yang indah dengan sesama. Karena kalau orang hubungan dengan Allahnya nggak benar, maka akan dipastikan banyak kerusakan dalam hubungan hablum minannas itu. Dan ini adalah tesis dari orang-orang yang sangat paham soal Al-Quran. Barakallahu fiik, Bu Dokter, hatur nuhun ilmunya. Jadi intinya harus dengan hubungan dari Allah dulu ya, Ustaz. Itu Dr. Khalid Abu Shadi, Pak Dokter. Contoh misalnya gini, kalau ingin seorang suami itu lembut kepada keluarganya, kuatkan hubungan dia dengan Allah. Ada teorinya, Pak Dokter, kuwatul ittisal bil khaliq al-ihsan bil makhluk. Semakin kuat hubungan seseorang dengan Robnya, semakin indah hubungan dia dengan sesamanya itu. Ya, itu teori dari para ulama kita. Ya, Ustaz, izin saya satu pertanyaan lagi, Ustaz. Ini berkaitan dengan bid'ah, Ustaz. Ya, mungkin kalau ini kan banyak
banyak perbedaan pendapat mengenai bid'ah itu sendiri ya. Ya. Memang kayaknya harus ada kajian khusus ya. Ya, nanti kan pertama banyak orang yang berbicara bid'ah itu terlalu ketat, Ya, tapi juga terlalu longgar Pak Dokter. ya, Makanya nanti bagaimana cara Nabi memahami bid'ah itu, ini butuh satu pertemuan, insya Allah. ya betul. Iya. Terakhir Ustaz, ini yang dari Punten ya nami tercatatnya mah pensiunan. Hari intinya mah pertanyaannya begini Ustaz, jadi ada opini dari masyarakat ketika menjalankan Quran Sunnah itu dicap sebagai Wahabi Ustaz. Bagaimana Ustaz mengkanter konsep Aduh, kesimpulan seperti itu? memang aduh kita ini udah banyak rusak soal ini ya, soal istilah-istilah banyak yang rusak ya. Contoh misalnya, jangankan itu Pak Dokter, yang menjaga lingkungan disebut dengan Wahabi itu loh. Ya kan sekarang lagi ramai kan? Ustaz Ginanjar paham, tahu kan bab ini ya? Karena ada seorang tokoh ulama di Indonesia, ketika kita terlalu peduli dengan lingkungan untuk memeliharanya, itu sudah paham Wahabi gitu. Jadi Pak Dokter sekarang bergeser, Wahabi itu bukan sekedar yang ketat urusan ibadah, Quran Sunnah, tapi juga yang ketat memelihara alam itu Wahabi. Jadi orang tuh a priori, aduh saya jadi Wahabi begitu ya. Kenapa? Karena Wahabi sudah beberapa abad ini memang citranya buruk ya. Citranya buruk Bapak Ibu sekalian. Ini butuh sekali bahasan yang utuh tentang Wahabi itu seperti apa biar citranya memang tidak seperti kayak Wahabi itu kayak teroris gitu ya. Kayak irhab gitu. Jangan-jangan ini para Wahabi semua ya karena menjaga lingkungannya. Ini kan kasusnya kemarin, kasus di mana di Raja Ampat ya, yang timah itu. Nah, itu kan banyak yang menentang. Muncul komentar dari seorang tokoh ulama itu. Orang-orang yang kayak begitu tuh Wahabi kan, yang menentang ada penggarukan alam itu untuk timah dan lain-lain tuh ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah harus disebut Wahabi ketika kita melaksanakan Quran Sunnah ya nggak apa-apa. Itu nggak Bapak Ibu. Kalaulah ketika kita berpegang kepada Al-Quran Sunnah dicap Wahabi, ya nggak apa-apa. Karena itulah memang yang dianjurkan oleh Rasulullah. Wa tamassakun bi kitabillah wa sunnatin Nabi. Anda harus berpegang kepada Al-Quran Sunnah itu. Ketika kita berpegang kepada dua ini, tidak akan pernah tersesat selamanya di kehidupan dunia itu. Kalaulah harus dicap Wahabi, saya merido, nggak apa-apa Pak Dokter. Ya, karena itu yang akan membuat kita terarah dan tidak akan tersesat. Bagaimana cara kita beragama dengan baik kalau tidak dipandu oleh Al-Quran dan Sunnah? Panduan apa lagi? Nabi cuma mewariskan ini saja kan begitu. Contoh Nabi mengatakan begini, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Ya kan? Apakah semua ulama? Tidak. Lihat ujung hadisnya. Warasul ilma, ulama yang diwarisi ilmu dari nabi. Yang disebut ilmu di sana adalah Al-Quran dan Sunnah. Itu. Jadi tidak semua ulama itu disebut dengan warasatul anbiya. Karena ada dua kelompok ulama, Pak Dokter. Pertama, ulama warasatul anbiya. Yang kedua, ulama ulama yang buruk itu. Itu ada dua begitu. Pertanyaannya, siapa ulama yang harus kita ikuti pewaris Nabi itu? Warasul ilma, ulama yang diwarisi ilmu dari Nabi. Apa ilmu Nabi? Al-Quran dan Sunnah. Kalau semua ini harus dicap dengan Wahabi, tidak apa-apa. Kan begitu ya. Kan begitu Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak, Wahabi memang satu ajaran yang muncul di Saudi Arabia ya. Itu Abdullah bin Wahab. Saya tidak akan bahas sejarahnya karena waduh panjang sekali. Yang memang ini salah satu gerakan untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu kan? Tetapi tidak semua gerakan kembali kepada Al-Quran Sunnah itu disebut Wahabi. Persatuan Islam Muhammadiyah kan, Wasliyah, itu adalah gerakan-gerakan di Indonesia yang betul-betul mengajak kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kan nggak dicap Wahabi kan begitu. Wahabi hanya bagian gerakan saja. Yang memang gerakan ini nanti kan Bapak Ibu sekalian sepanjang perjalanannya itu menjadi banyak kontra ya, bahkan citranya buruk dan lain sebagainya.
Tetapi ya inilah Al-Quran Sunnah. Tidak ada pilihan lain buat kita dalam beragama ini. Gitu Pak Dokter ya. Allah alam Ya, bisawab. ya poinnya mah yang penting kita menjalankan ibadah sesuai dengan Quran Sunnah. Kalau Pak Dokter disebut Wahabi gara-gara begini nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Karena kan yang penting kita menjalankan Quran Sunnah ya. Berarti kita punya pemimpin sahabat surga ini Wahabi ya. Tapi yang paling pasti bahwa tadi itu Ustadz tadi bilang jadikan jadi alat politik untuk mengkantar ketika gerakan tersebut menuju ke adanya Quran Nah, Sunnah itu itu kan. betul Pak Dokter, betul sekali ya. Masya Allah. Iyalah. Ya kita inilah yang penting mah Quran Sunnah lah itunya. Nanti satu bahasan Pak Dokter ya. Iya. Apa yang disebut dengan bid'ah di dalam hadis-hadis Nabi yang akan terusir dari telaga Kautsar itu. Nanti kita bahas satu pertemuan insya Allah. Iya, baik. Kajian offline, Ustaz. Nah, saya pengen Ustadz Ginanjar, Agustus itu, Pak Dokter, Agustus atau akhir Juli, kita ada offline. Siap. Kalaupun misalnya rumah-rumah Bapak Ibu tidak bersedia, saya siap kembali ya rumah untuk dijadikan kajian lagi insya Allah. Ya. Cuma kemarin Bu Dokter kan tahu harada hadirin Pak Dokter ya. Insya Allah. Tapi resep Ustaz Hanetun. Ya, alhamdulillah. Ya, pasti tuan rumah kembali insya Allah. Tapi misalnya kalau Bapak Ibu ada yang mau jadi tuan rumah silakan. Ya, biar kita jaga silaturahimnya, kuat ikatan persahabatannya dan mudah-mudahan terus dijaga sampai bersahabat sampai ke surga. Amin. Baik Bapak Ibu, karena waktu juga kita cukupkan sampai sekian saja. Ustaz izin Ustaz dipersilakan untuk menyampaikan take home message-nya Ustaz, hal-hal yang penting yang kita bisa jalankan dalam kehidupan sehari-hari terhadap dengan materi yang tadi disampaikan. Baik. Persilakan Ustaz. Ibu dan Bapak sekalian, inilah bahasan tentang telaga Al-Kautsar ya, telaga yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW kelak di akhirat, yang umatnya akan bersama-sama dengannya akan minum di telaga itu, dan kata Nabi, siapa yang minum di sana tidak akan pernah kehausan selamanya. Dan ternyata ada 5 kelompok orang yang akan dijamin untuk digandeng tangannya bersama oleh Nabi menuju telaga Al-Kautsar tadi ya. Tadi yang pertama, Bapak Ibu sudah kita bahas, yang berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, tadi adalah orang yang tidak setuju dengan sebuah kezoliman, bahkan tidak menjadi bagian dari sebuah kezoliman, bahkan menentang sebuah kezoliman yang terjadi di kehidupan. Yang ketiga, al-ithar, mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Yang keempat, sabar dengan segala ujian yang Allah berikan. Dan yang kelimanya adalah, tadi sudah disampaikan, menjaga wudu, menjaga sholat sepanjang usianya. Itu adalah cara terbaik kita untuk bisa mendapatkan tempat bersama baginda kelak di telaga. Dan ternyata Rasulullah menginformasikan kepada kita, ada yang terusir dari telaga sehingga tidak bisa minum bersama Rasulullah. Siapa itu? Badalu, orang-orang yang mengubah ajaran Nabi Muhammad dan yang mengada-ada ajaran Nabi setelah Nabi meninggal. Yang sering kita sebut sebagaimana kalimat Imam Qurtubi, ahlul bid'ah, yaitu ahli perbid'ahan. Orang-orang yang mengada-ada dalam agama yang tidak Nabi ajarkan, maka itulah yang akan terusir kelak di telaga Al-Kautsar. Oleh karena itu Bapak Ibu, agar kita terhindar dari ahlul bid'ah, maka semua ibadah kita kepada Allah betul-betul harus memastikan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Itu Pak Dokter. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah, Pak Ustadz. Jazakallah khair Pak Ustadz. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah sama-sama menyimak materi ini. Di akhir tadi Pak Ustadz menyampaikan take home message-nya dalam konsep kajian sahabat surga inginnya seperti itu Ustadz ya. Jadi dari materi yang kita dapatkan secara ilmu kita bisa simak dengan materinya, ada catatannya, kemudian